Salam sejahtera Bu Yanita, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami menganalisis perusahaan kopi kenangan. Di kelompok kami ada 5 anggota, yaitu ada Vanessa Marshall sebagai ketua kelompok, ada Muhammad Irsyad, ada Joshua Jordan, ada Ricky Cahyadi, dan ada Anthony Leonanta. Kami dari program studi kewirausahaan dari Universitas Bina Nusantara. Kemudian introduction dari Kopi Kenangan memiliki sejarah singkat, yaitu dimulai pada tahun 2017 oleh 3 orang founder, yaitu Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa di Jakarta. Kopi Kenangan dibangun atas dasar inspirasi dari kopi terkenal yaitu Starbucks dengan konsep third home. Namun dengan harga kopi yang terjangkau karena dilihat bahwa tingginya potensi pada market tersebut untuk memenuhi kebutuhan minum kopi masyarakat Indonesia yang tinggi. Alasan dibangunnya Kopi Kenangan dikarenakan kebutuhan minum kopi yang tinggi di Indonesia. Namun para founder melihat bahwa kopi yang high quality dengan alat brewing high end memiliki harga yang terlalu tinggi. Maka atas dasar tersebutlah Kopi Kenangan dibangun. Kopi Kenangan berhasil membuat gerai kopi dengan kualitas kopi terbaik, alat brewing high end, dan susu yang berkualitas. Namun dengan harga yang sangat terjangkau. Bisa dibilang, kualitas dari Kopi Kenangan setara dengan gerai kompetitor yang high end. Kemudian profil dari para pendirinya sendiri yaitu ada yang pertama Edward Tirtanata, merupakan seorang entrepreneur yang berasal dari Jakarta. Dia merupakan seorang alumni dari Universitas Northeastern Amerika Serikat. Dia mengawali karir dengan membangun bisnis batu bara bersama ayahnya pada tahun 2011. Dan pada tahun 2015, Edward Tirtanata bersama temannya James Prananto membangun gerai teh bernama Lewis and Carroll. Namun karena market yang terlalu sempit dan nama yang mengandung unsur brand luar negeri, Lewis and Carroll harus tutup. Edward Tirtanata pada akhirnya membangun gerai kopi kenangan bersama James Prananto dan Cynthia Khairunisa karena dianggap peluang yang besar pada bisnis kopi. Selanjutnya ada James Prananto yang merupakan seorang entrepreneur yang berasal dari Jakarta. Dia merupakan lulusan perguruan tinggi yang sama dengan Edward Tirtanata, yaitu Universitas Northeastern, Amerika Serikat. Dia memulai karirnya pada perusahaan-perusahaan besar seperti Bakery and Brothers, Media Nusantara Citra, dan MNC Aladdin. James memulai bisnis pertamanya bersama Edward, yaitu Lewis and Carroll. Namun karena market yang terlalu sempit dan nama yang mengandung unsur brand luar negeri, Lewis and Carroll harus tutup. Edward ternyata pada akhirnya membangun gerai kopi kenangan bersama James Prananto dan Cynthia Khairunisa karena melihat peluang yang besar pada bisnis kopi. Lalu kemudian ada Cynthia Khairunisa merupakan seorang entrepreneur yang berasal dari Jakarta. Dia mengawali karirnya sebagai karyawan di perusahaan besar seperti Luxola, Grab, dan Shopee. Namun di tengah jalan Cynthia memutuskan untuk membuat startup bernama Lola Box. Namun harus terputus di tengah jalan. Setelah penutupan Lola Box, Cynthia kembali menjadi karyawan. Setelah berpindah-pindah perusahaan tempat dia bekerja, dia menjadi partner dari Kopi Kenangan. Pada awalnya dia masih belum full time karena masih menjadi karyawan. Namun pada akhirnya Cynthia memutuskan untuk resign dari full time bersama Kopi Kenangan. Next. Untuk value proposition atau diferensiasi dari kopi kenangan sendiri, mereka menciptakan produk yang fit dengan kebutuhan konsumen di pasar. Karena banyak orang yang menginginkan kopi berkualitas namun masih dengan harga yang terjangkau atau murah. Berbeda halnya dengan Starbucks misalnya, yang kita semua ketahui merupakan produk kopi berkualitas dengan harga yang begitu fantastis. Kopi kenangan juga memiliki land operation dengan konsep grab and go, yang memiliki makna produk kopi kenangan mudah untuk dipesan dan didapatkan. Baik, terima kasih Ricky. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri analisis dari Kopi Kenangan, yang mana Kopi Kenangan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage, yang mana dalam bidang perkopian, dan Kopi Kenangan ini merupakan salah satu perusahaan pertama di Asia Tenggara yang masuk ke dalam list dari startup yang termasuk dalam unicorn yang go internasional. Yang mana pada saat itu Kopi Kenangan mengawali pergerakannya dengan tren yang mana banyak orang suka, tiba-tiba lagi suka ngopi begitu, yang mana pada dasarnya sebetulnya kegiatan ngopi mengopi ini lebih kepada orang tua sebetulnya, orang dewasa saja. Namun 5 tahun belakangan waktu itu, Kopi Kenangan melihat celah di mana anak-anak remaja dan kaum muda itu juga mulai suka untuk ngopi-ngopi. Tentu saja dengan perubahan dalam struktur kopinya juga disesuaikan dengan selera masa kini, dan juga menyediakan tempat yang nyaman dan affordable bagi kaum muda, itu juga membuat tren dari kopi itu naik.
sehingga banyak orang yang membuat usaha kopi pada kala itu, termasuk kopi kenangan. Jadi kopi kenangan ini bisa dibilang kopi yang modern, yang disesuaikan dengan selera masa kini, tentu saja dengan harga yang terjangkau. Kemudian kita masuk ke dalam pestle analisisnya. Yang pertama adalah P, yaitu politik factor, di mana faktor politik suatu negara itu bisa berpengaruh bagi keberlangsungan sebuah usaha. Jika kondisi politik suatu negara itu stabil, maka akan menarik investor untuk berani menginvestasikan dananya ke sebuah usaha. Padahal dalam hal ini Kopi Kenangan itu berhasil menerima funding dari Sequoia Capital, yaitu pendanaan seri B sebesar 109 juta US dollar. Itu merupakan salah satu dampak dari faktor politik yang bagus di sebuah negara. Kemudian kita masuk ke faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan dari masyarakat, yang mana tingkat pendapatan dan tingkat pengangguran ini akan berpengaruh terhadap daya beli. Dan ini bisa kita lihat di Indonesia pada triwulan pertama tahun 2022, food and beverage itu menyumbang sekitar 37,77% dari sektor industri yang ada. Dan Kopi Kenangan mencatatkan pendapatan sebesar 22,2 juta US dollar atau sekitar 314 rupiah dan membukukan keuntungannya sebelum dipotong pajak sebesar 5,6 miliar rupiah sepanjang tahun 2019. Lalu kita masuk ke faktor sosialnya, yang mana faktor sosial ini seperti tren yang terjadi di tengah masyarakat, yang mana tren ngopi ini membuat Kopi Kenangan melihat sebuah peluang dan membuat namanya naik. Dan ini juga bisa dilihat kalau Kopi Kenangan itu memiliki pasar dan timing dari tren yang mempelajari behavior dari customer yang tepat. Lalu kita masuk ke T, yaitu technological factor, di mana faktor penggunaan teknologi ini sangat berpengaruh bagi Kopi Kenangan. Mengingat Kopi Kenangan ini juga kopi yang dalam tanda kutip itu modern, yang mengkombinasikan konvensional dan modern. Yang mana Kopi Kenangan ini memanfaatkan teknologi untuk melakukan marketing dan juga membuat sebuah platform aplikasi yang memudahkan penjualan dari Kopi Kenangan. Dan teknik marketing yang digunakan Kopi Kenangan itu sangatlah unik, seperti merangkul influencer, merangkul petani kopi lokal, dan mereka mengemas marketing itu dengan baik menggunakan teknologi dan juga pembuatan aplikasi sehingga itu memberikan nilai plus bagi Kopi Kenangan dan membuat nama Kopi Kenangan cepat naik dan dikenal oleh masyarakat. Lalu kita masuk ke E, yaitu environmental factor, yaitu faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan ini tentu saja mempengaruhi sebuah bisnis dalam menjalankan sebuah usaha. Dan Kopi Kenangan ini memiliki target usia mulai dari remaja itu sekitar 15 tahun sampai 35 tahun, yang mana ini juga membuat Kopi Kenangan itu berhasil menarik perhatian investor karena mampu membaca faktor lingkungan pasar itu sendiri. Sehingga Kopi Kenangan ini mendapat banyak suntikan dana dari pendanaan dari luar negeri. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ada legal factor, yaitu faktor hukum, yang mana Kopi Kenangan ini memiliki perlindungan merek dagang dan logo di bawah naungan PT Bumi Berkah Boga, yang mana juga Kopi Kenangan ini juga dilindungi oleh Majelis Ulama Indonesia untuk sertifikasi halalnya, sehingga Kopi Kenangan aman dan halal untuk dikonsumsi untuk seluruh konsumennya. Selanjutnya terdapat Porter 5 forces analysis. Yang pertama adalah rate of new entrants. Nah, jadi untuk menyaingi perusahaan sebesar Kopi Kenangan bisa dibilang agak berat bagi usaha kopi lainnya mau membuka karena hal ini membutuhkan brand image yang baik dan modal yang besar. Nah, hal ini kadang-kadang dibutuh kreativitas dalam pembentukannya baik dari produk hingga penjualan dan pemasaran hingga juga konsep dari kafe tersebut karena banyaknya kompetitor. Lalu terdapat trade of substitutes, yaitu terdapat banyak jenis minuman baru maupun yang sudah ada beredar seperti teh, susu, dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi sebuah ancaman yang cukup mengancam, apalagi
di segi harga bisa dibilang produk kopi itu biasanya relatif lebih tinggi. Lalu bargaining power of buyers, nah banyak kompetitor atau bahkan produk lain yang menarik dengan harga terjangkau. Nah, harga kopi ini juga bisa dibilang akan menurun karena banyaknya kompetitor yang beredar dan juga menjual produk yang sama, yaitu kopi. Selanjutnya terdapat bargaining power of suppliers, di mana supplier biji kopi ini berasal langsung dari petani lokal yang biasanya itu diperebutkan oleh kafe-kafe atau pemain-pemain besar lainnya yang dapat menyebabkan habisnya stok dari kopi itu sendiri atau perang harga antara supplier yang biasanya akan juga meningkatkan harga kopi. Lalu terdapat rivalry of competitors. Nah, terdapat banyak sudah pemain lama seperti Fore, Janji Jiwa, Kopi Lain Hati, Kopi Golo, dan sebagainya yang sebenarnya dari sekian banyak itu masih hanya beberapa dari sekian banyak kompetitor yang bisa mengambil pelanggan dari kopi kenangan. Apalagi jika dilihat di kota Malang saja, sudah terdapat ratusan kafe yang dibuka dengan model-model yang berbeda dan konsep sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya terdapat AJ Generation. Nah, pada awalnya kopi kenangan ini didirikan oleh Edward Tirnatata, James Prananto, dan Cynthia Chairunusa pada tahun 2017, yang pada awalnya kopi kenangan ini hanya membuka satu toko saja di Kuningan, namun ternyata mereka mengalami penjualan yang signifikan pada tahun pertamanya, dan lalu 2 tahun kemudian mereka sudah membuka sekitar 230 cabang di seluruh Indonesia. Lalu pada tahun 2018, Kopi Kenangan mendapatkan suntikan dana pertama oleh Alpha JWC sebesar 121 miliar, dan pada tahun 2019, Kopi Kenangan mendapatkan suntikan dana lagi sebesar 288 miliar oleh Sequoia India. Hingga pada akhirnya pada tahun 2021, Kopi Kenangan menjadi perusahaan unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model, marketing, dan juga strategi yang dimiliki oleh Kopi Kenangan. Jadi Kopi Kenangan ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage dengan sistem operasional yang diterapkan yaitu B2C atau business to consumer. Untuk marketing sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada STP dan juga 4P. STP sendiri ada segmenting di mana dibagi menjadi demographic, geographic, dan behavior seperti pada tabel berikut. Untuk targeting, Kopi Kenangan ini memfokuskan targetnya pada generasi X dan Z, kelas menengah, serta semua gender. Kopi Kenangan juga menargetkan usahanya di daerah kota dan ibu kota yang memiliki tingkat digitalisasi tinggi atau tech enthusiast. Untuk positioning, Kopi Kenangan ini memposisikan dirinya sebagai tempat kopi dengan ragam variasi produk, harga yang affordable, serta preferensi halal dan pemakaian teknologinya. Adapun untuk marketing mix, yaitu berupa 4P, yang pertama ada produk, di mana Kopi Kenangan menawarkan berbagai variasi produk minuman, mulai dari minuman kopi, kopi light, menu seliter, hingga produk minuman non-kopi. Untuk price sendiri, Kopi Kenangan menawarkan harga yang bervariasi, mulai dari 15.000 hingga 90.000. Untuk place, Kopi Kenangan ini telah memiliki sekitar 868 outlet atau cabang di 64 kota di Indonesia. Untuk promotion sendiri, Kopi Kenangan memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai media promosinya, seperti aplikasi dan juga media sosial Instagram, TikTok, dan juga aplikasi dari Kopi Kenangan itu sendiri, seperti pada gambar berikut. Dan berikut merupakan bisnis model kanvas dari Kopi Kenangan dengan value proposition berupa more for less, grab and go, kopi halal pertama di Indonesia, dan juga brand kopi dengan aplikasi pribadinya. Untuk keunggulan kompetitif, Kopi Kenangan itu terletak pada harganya, di mana ia berupa cost leadership dan juga preferensi halal yang dimiliki. Serta adanya value proposition berupa more for less, Kopi Kenangan ini berhasil menawarkan produk kopi berkualitas tinggi dengan harga yang cukup affordable. Untuk lesson learning-nya yaitu membangun bisnis yang besar diperlukan ide yang cemerlang, namun ide yang besar tidak didapatkan begitu saja. Dibutuhkan kacamata yang baik agar dapat melihat suatu masalah dan menyelesaikannya. Kopi Kenangan melihat masalah kopi berkualitas di Indonesia yang harganya mahal. Padahal masyarakat Indonesia senang mengkonsumsi kopi. Disitulah Kopi Kenangan masuk, menjual kopi high-end namun dengan harga yang terjangkau. Untuk conclusion atau kesimpulannya, dalam menjalankan sebuah bisnis, kegagalan adalah pelajaran yang paling berharga dan ampuh untuk membangun sebuah fondasi yang kuat. Dalam menjalankan bisnis, jangan pernah berekspektasi hal yang mengenakan, seperti sekali mencoba langsung berhasil, melainkan persiapkanlah mental yang tahan banting,
Walau begitu, bukan berarti menjadikan kita pesimis dalam menjalankan bisnis, melainkan untuk menjadikan kita sosok yang bermental kuat dan pantang menyerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan.